Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas 3.2 tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Artika Sukma Ainur Rafiq, Ayu Ulantika, Bintan Badari, David Chandra Saputra, dan Dewi Rahayu Halimahatul Aini. Hal-hal yang belum sesuai dan harus diperbaiki pada modul ajar tersebut adalah yang pertama, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif yang terdapat dalam modul ajar menggunakan pertanyaan pemantik. Sementara pertanyaan pemantik bukanlah instrumen asesmen diagnostik kognitif. Pertanyaan pemantik berfungsi untuk memotivasi siswa, menggugah rasa ingin tahu, dan memancing diskusi. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa terkait materi yang akan diajarkan. Berikut pertanyaan yang dapat digunakan sebagai asesmen diagnostik kognitif berdasarkan materi IPAS, bunyi, dan sifatnya. Yang pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana sebuah gitar dapat menghasilkan bunyi. Yang kedua, gambarkan dan jelaskan perbedaan antara bunyi yang dihasilkan oleh drum dan seruling. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? 3. Jika kamu berada di ruang tertutup dan berteriak, mengapa suara gema terdengar? Jelaskan proses terjadinya gema. Selanjutnya, rubrik penilaian sikap. Penilaian sikap seharusnya tidak dihitung dengan angka, namun dapat dinilai dengan deskripsi. Berikut rubrik penilaian sikap yang dapat digunakan guru dalam modul ajar tersebut. Selanjutnya, pedoman penilaian pengetahuan. Pada modul ajar tersebut belum dicantumkan pedoman penilaian pengetahuan secara jelas. Pada modul ajar tersebut masih menggunakan pensekoran dengan angka 5 pada setiap penomoran soal. Namun, belum diketahui secara jelas skor yang didapat siswa jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban. Untuk itu, guru dapat menambahkan lembar pedoman penilaian pengetahuan yang lebih detail, seperti pada gambar yang kami tambahkan pada slide PowerPoint. Berikutnya, asesmen sumatif. Pada modul ajar, tidak tertulis adanya asesmen sumatif. Sedangkan di lembar lampiran dan kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk mengerjakan lembar evaluasi, yang mana lembar evaluasi tersebut termasuk evaluasi ataupun asesmen sumatif. Sehingga guru dapat menambahkan asesmen sumatif pada poin asesmen dengan bentuk asesmen tes tertulis. Berikutnya, label kelompok siswa pada LKPD. Guru sebaiknya tidak melabeli dengan nama-nama gaya belajarnya. Pelabelan dengan nama gaya belajar dapat menciptakan kesenjangan atau perasaan berbeda di antara siswa. Selain itu, ada risiko bahwa siswa yang dilabeli dengan gaya belajar tertentu merasa bahwa mereka hanya mampu belajar dengan cara itu. Sehingga akan lebih baik jika label gaya belajar tersebut hanya untuk data guru saja. Maka, guru dapat menggunakan nama kelompok dengan nama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan yang terakhir, soal evaluasi. Soal evaluasi pada modul ajar belum memenuhi tujuan pembelajaran. Pada kisi-kisi, soal evaluasi nomor 3-5 tertulis pada tingkat kognitif C5. Sedangkan pada soal nomor 3-5 meminta siswa untuk memberikan contoh bunyi yang dibiaskan, bunyi yang merambat pada medium padat dan pada medium cair. Soal-soal tersebut belum termasuk
pada soal di tingkat kognitif C5 dan masih termasuk pada tingkat kognitif C2, yaitu tentang memahami. Untuk itu, guru dapat mengganti soal evaluasi pada nomor 3-5 dengan soal-soal di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.